Bismillahirrahmanirrahim. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Inkasaro yankasiru inkisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wa dhaka munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun. Infaddo yanfaddu infidadan wa munfaddun fahuwa munfaddun wa dhaka munfaddun infaddo la tanfaddo munfaddun munfaddun. Inqada yanqadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa dhaka munqadun inqad la tanqad munqadun munqadun. Inna ayannahu inniya'an wa munna'an fahuwa munna'un wa dhaka munna'un inna la tanna munna'un munna'un. Injalayan jali injilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa dhaka munjalan injali la tanjali munjalan munjalan. Imbaroyan bari imbiroan wa munbarat fahuwa munbarit wa dhaka munbaron inbarit la tanbarit munbaron munbaron. Intofa'a yantofi'u intifa'an wa muntofa'an fahuwa muntofi'un wa dhaka muntofa'un intofi' la tantofi' muntofa'un muntofa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cepet amat. Tanggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, habis doa apa lah ngaji kita 69. Mana katanya ada yang puasa, udah maju sini. Siapa yang puasa? Udah lewat sini aja deketan, enggak muter-muter. Perempuan cuma bela doang. Masya Allah. Nih, udah lu dulu dah. Lu puasa? Enggak. 10.000. Udah Kong, mari Kong. Lu puasa Don? Lu semalam udah dapat kitab ya? Masih dapat puasa 10.000 ya enggak? Ini orang gila ngapain? Lu puasa? Terus ngapain maju? Ini duitnya baru, udah kasihan anak yatim. Yang ketawa, tos dulu, waras enggak? Yang kencang kalau tos. Ini baju siapa lagi dipakai? Itu dicopot kancingnya yang atas. Biar gak kecekek. Ntar dicopot. Udah. Lu berapa Kong? Udah Kevin maju sini. Ini aku kasih 7.000 dah. Kasihan anaknya Bapak Syarif. Oke. Nih Kevin yang rajin tapi ya. Wah ini nomor ganjil semua, jangan. Udah 10.000 dah. Nih Pan, sini Pan, sini Pan. Nih, Pan maju sini. Belak belum ya? Waduh. Ya udah,
bela orang puasa, kirain udah. Wah lu kebagian berapa? Nih 10.000, udah gak apa-apa, nomor ganjil dah. Nih udah, adik lu kasih 4.000, oke? Mau no? Nah, kali saya nak mau ya gak? Oke, sekarang kita lanjutkan mengaji Kawakib Jurumiyah. Kawakib Duriyah. Sekarang waminal arabi itu ya. Waminal arabi mana tadi kok hilang? Dan itu di antara orang Arab. Mana sih kok belum ketemu gua? 69 kan ya? Wa minal arabi, dan itu di antara orang Arab, man bermula orang. Yalhaku yang menjumpai, maksudnya yang menambahkan, maksudnya menemukan, maksudnya menyusulkan, nambahi gampangannya. Siapa man al-fi'la pada fi'il. Kalau lu ada harokatnya kan no? Alamata apa alamatu? Kalian tulisannya apa? Alamatu. Salah. Alamata itu maf'ulnya yalhaku. Alamatat tasniyati pada alamat tasniyah. Bukan alamati. Siapa yang mati? Ya. Alamata gitu loh. Alamatat tasniyati pada alamat tasniyah. Wahia kan kalian udah pada hafal. Dan bermula alamat tasniyah al alifu itu alif, huruf alif. Wa alamatal jam'i, dan alamat jamak. Alamat jamak kan terbagi dua. Ada jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Ada juga jamak muannas salim. Wahia, dan bermula alamat jamak al wawu itu wawu. Ingkana jika ada apa jamak, ada itu mudzakkaron. Mudzakkar maksudnya jamak mudzakkar salim gitu ya. Wan nunu, dan nun. Ingkana jika ada apa jamak, ada itu muannatsan. Jamak muannas, muannasa salim. Qala berpendapat siapa Abu Hayyana, Imam Abu Hayyan, fil irtisafi, dalam kitab Al-Irtisaf. Berkatanya begini, titik 2. Hakal lughawiyuna anna ashaba hadhil lughati, itu hum apa wahum? Tetap wahum. Wahum tayyi yaltazimuna al alamata mutlaqan abadan wala yufarikunaha. Haka telah menceritakan, menghikayatkan siapa al-lughawiyuna, ulama-ulama lugat. Lugat itu bahasa, ulama-ulama bahasa menceritakan haka anna ashaba hadhil lughati, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai ashab itu namanya sohib. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai ini bahasa, wahum, dan bermula ashabu hadhil lughah tayyi'un, itu qabilah tayyi'. Tayyi' bukan tayyib. Cuma Bang Tayyib yang enggak pulang-pulang. 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Bang Tayyib, Bang Tayyib. Tayyib ini tayyi'. Nyambung enggak? Tuh. Yaltazimuna itu menetapkan siapa tayyi' al alamata pada alamat tasniyah dan alamat jamak mutlakon hale mutlak abadan dalam selama-lamanya wala yufarikuna,
dan tidak memisah siapa toyik ha pada alamat. Ayat alamat tasnya atau jamak. Idza kana apabila ada apa al fa'ilu fa'ilnya adz-dzahiru yang berupa fa'il dzahir. Ada itu musannan berupa isim tasniyah au jam'an atau pada jamak. Ya jamak baik mudzakkar salim atau muannas salim ya termasuk jamak taksir. Kama talhaqu sebagaimana bertemu al fi'la pada fi'il apa alamatut ta'nisi al fi'la pada fi'il apa alamatut ta'nisi alamat ta'nis idza kana jika ada apa al fa'ilu fa'ilnya itu muannasan muannas tanggung ya jadi baca dulu. Fatakulu maka berkata siapa kamu cuman lafadz fatakulu dikomentari. Minum dulu. Bismillah. Mantap. Rada-rada pahit. Lu mau no? Nih ambil. Biar berkah. Admin ya wajib ngopi. Yahtamilu mirip-mirip. Apa anau sesungguhnya lafadz takulu. La ilaha center. Ya lo aki-aki pakai ngopi ya. Wah nyoor. Bitai dengan tak al-fauqiyati yang bangsa titik 2. Jadi lafadz fatakulu ada kecenderungan pakai tak yang titiknya di atas. Ai anta ayyuhal Arab. Hai engkau. Anta tegasnya engkau hai orang Arab. Wa yahtamilu dan mirip-mirip apa anau sungguhnya lafadz takulu itu bil musannati dengan titik 2. At itu kurang itu. Kurang tulisannya kalian kan atah bati gitu ya. Bener gak? Nah itu kurang. Nih yang bener gini. At-tahtiyati. Nih. Ngerti? Benerin. Ini yang bener. At-tahtiyati yang bangsa titik 2. Mana tadi? Ayakulu kalau pakai ya yang titik 2 di bawah, at-tahtiyati yang bangsa bawah, titik 2 di bawah. Ayakulu tegasnya berkata, siapa al-ba'du sebagian orang, al-madhkuru yang telah disebutkan tadi, minal arabi dari orang Arab, idza natoku apabila mengucap siapa ba'dul madhkur, bimithli hadat tarkibi dengan seperti ini susunan. Berkata susunan yang maksudnya yang fiilnya ada alamat tasnya atau jamak. Qomaz zaidani. Itu setelah mim ada alifnya. Ngerti? Qoma telah berdiri. Ada alifnya. Siapa az-zaidani 2 zaid. Wa qamu dan telah berdiri siapa az-zaiduna. Wa kumna dan telah berdiri siapa al-hindatu perempuan banyak. Fakoma maka bermula lafadz koma fil amthilati dalam contoh-contoh as-salasat yang 3 fi'lun madin itu fi'il madi. Wal alifu dan bermula alifnya fil awali dalam contoh yang pertama yaitu qomaz zaida. Nih harfun itu huruf dalun yang menunjukkan alat tasniyati atas alamat tasniyah. Alat tasniyati atas tasniyah. Wal wawu dan bermula huruf wawu fitsani dalam contoh yang kedua yaitu qamus zaiduna. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala jam'i dzukuri atas jamak laki-laki. Wan nunu dan bermula huruf nun fitsalisi dalam contoh yang kedua yaitu kumna. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala jam'il inasi atas jamak perempuan.
Wazaidani dan bermula lafaz az-zaidani fil awali dalam contoh yang pertama dari koma zaidani. Wazaiduna dan lafaz az-zaiduna dari contoh yang kedua qaumuz zaiduna. Fitsani dalam contoh yang kedua. Wal hindatu dan lafaz al hindatu fitsalisi dalam contoh yang ketiga. Ya lafaz az-zaidani fil awal wa zaiduna fitsani wal hindatu fitsalis. Al fa'ilu itu fa'il. Dia tanggung. Waqad jaa dan betul-betul telah datang apa nadhiru hadza persamaannya ini ini yang dikasih alamat tasniah dan jamak fi as'aril arabi. As'ar jamaknya syi'run. Dalam syair-syair Arab kaqaulihi seperti ucapan penyair Nati jarrabi umahasina al kohanha gharrus sahaibi itu nati jarrabi umahasina al kohanha gharrus sahaibi natija telah menumbuhkan. Nah, apa ar-rabi'u musim semi? Kalau bahasa Jawanya labuh. Tahu labuh nggak? Lu tahu nggak, Dre? Lu tahu Pin? Masa nggak ngerti labuh? Rendeng tahu rendeng? Lu dodol banget lu orang Jawa, yang Jawa Mas apaan? Ketiga ngerti Dre? Lu tambah lu sira ngerti boleh? Cung. Dodol siak mah. Apa? Ya liak. Labuh tahu enggak? Masa dalam bahasa Jawa juga terdiri dari 4. Musim kemarau. Ya kemarau. Ya kan? Setelah musim kemarau kan mau musim hujan. Menjelang hujan itu namanya labuh. Robek itu labuh. Labuh itu apa? Sebelum musim hujan. Nah baru musim hujan. Nah habis musim hujan mau ke musim panas tuh lupa saya namanya. Ya wajar lah. Apa namanya? Labuh, renteng. Pokoknya bangsa begitu dah. Robek itu musim semi kalau bahasa. Yaitu musim-musim awal-awal penghujan atau akhir-akhir musim penghujan. Itu robi. Nah kan tetumbuhan pada numbuh. Ya kan? Itu maksudnya natijar robi'u makasina pada pandangan-pandangan yang indah. Pada keindahan-keindahan. Yaitu pepohonan yang tadinya kering kerontang menumbuhkan daunnya, biji-biji yang ada di tanah. Kan kalau musim kemarau kan nggak numbuh kan? Kalau kena hujan kan pada numbuh, itu maksudnya natijar rabi'u mahasina al-kohanha yang mengikuti pada mahasin tadi apa gharrus sahaibi, bagusnya mega-mega, bagusnya awan-awan. Nah, itu yang menjadi contoh al-kohanha gharrus sahaib, ditambahin nun niswah. Ngerti no? Santi ada nggak Santi? Di mana? Di atas. Ngapain sih nenek lampir gak ngaji-ngaji? Tidur. Ngezoom lagi skripsi dia. Kasih tahu ntar itu, Umi. Mbak lu, la ilaha illallah. Wa qauli, dan seperti ucapannya penyair, yalumunani fish tira'in nakhili ahli wa kulluhum alumu. Yalumunani fish tira'in nakhili ahli wa kulluhum alumu. Itu yang menjadi contoh yalumuna. Itu kan fi'il mudhari bertemu dengan wau
jamak. Menyalahkan, kalau bahasa Jawanya maido, menyalahkan ni padaku, fistiro'in nakhili, dalam pembelian batang kurma. Siapa ahli? Nah, itu kan ahli fa'il. Ahlun itu kan secara makna jamak, keluargaku, ahliku. Wa kulluhum, dan bermula semuanya ahli itu alumu, menyalahkan siapa mereka. Nah, itu yang menjadi contoh yalumunani. Udah tanggung biar clear sekalian. Watu sama, dan diberi nama apa hadhil lughatu, ini bahasa. Ini bahasa yang maksudnya ini bahasa apa? Memberi alamat tasniyah pada isim tasniyah, memberi alamat jamak pada jamak, memberi alamat tasniyah pada fi'il apabila fa'ilnya tasniyah, memberi alamat jamak pada fi'il apabila fa'ilnya jamak. Itu maksudnya hadhil lughatu fi istilahi ulama'il arabiyyati, dalam istilah ulama-ulama bahasa Arab, memberi nama lughata akalunil baraghisu pada logat akalunil baraghis. Makan, akalu, makan. Nah, itu fiilnya kan ada wawunya. Iya kan? Ni padaku kan harusnya akala. Ngerti gak? Nah, tapi itu akalu. Apa yang makan? Al-baraghisu, nyamuk-nyamuk. Tapi nanti dikritik sama Ibnu Anako dan lain-lain. Nah, harusnya bukan akaluni. Karena baraghis itu enggak berakal. Kan gitu kan? Sementara waw jamak itu masuk hanya pada orang-orang yang berakal. Itu nanti terjadi kritikan luar biasa. Lafadz baraghis jam'u burghusin, yaitu jamaknya lafadz burghus. Lafadz burghus bidhammi awalihi, dengan dibaca dhamma huruf awalnya bur, yaitu ba. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya akalunil baraghis. Akala itu bermula akala, itu fi'lun madhin. Wal wawu, dan bermula wawunya itu alamatul jam'i, alamat jamak. Wa nun, dan bermula nunnya ni, itu lil wiqayah. Wal ya'u, dan bermula ya-nya itu maf'ulun bih, simak. Wal baraghis, dan bermula lafadz baraghis itu fa'ilun. Wa fil qamusi, dan itu tetap dalam kamus. Al burghusu, bermula lafadz al burghus itu ma'rufun, telah diketahui. Intaha, telah rampung apa qaulun fil kamus. Udah segitu dulu. Perhatikan. Tadi dinyatakan yang sehabis asar tadi. Jadi gue ngadepnya kemari dah. Nah. Ya, makanya tadi habis asar saya wanti-wanti. Fi'il, baik fa'ilnya mufrad, ini fi'il. Baik fa'ilnya mufrad, fa'ilnya tasniyah, atau fa'ilnya jamak mudzakkar salim, ataupun jamak taksir. Oke? Fi'ilnya disepikan dari alamat tasniyah, dan udah disimak. Jangan mancing ngomel mulu. Lihat aja ke depan, gak usah pelotot-pelotot kemana-mana. Fi'ilnya wajib disepikan dari alamat tasniyah dan alamat jamak. Nyambung. Nah, di antara orang Arab itu maksudnya wa minal arabi, itu yang barusan dibahas, mayyal hakul fi'la alamat tasniyati wal jam'i. Di antara orang Arab ada orang, yaitu logat Bani Tayyi namanya. Ada sebagian orang yang menambahkan alamat tasniyah dan alamat jamak pada fi'il apabila fa'ilnya tasniyah atau jamak. Nyambung. Simpelnya logat ini disebut dengan logat akalunil
barogis. Kenapa? Karena logat tadi di orang Arab ada istilah namanya, contoh yang terambil dari kata-kata akaluni al-barogis. Udah gue diri dah. Nih, logat itu disebut dengan akaluni al-barogis. Nih, mau dikritik nanti berikutnya belum dibaca. Nih, jamak. Maka di sini wawunya dikasih, fiilnya dikasih wawu. Kan failnya jamak. Fiilnya dikasih alamat jamak. Maka logat yang menambahkan fiil dengan alamat tasniyah atau jamak disebut logat akalunil barogis. Nyambung? Ya contohnya itu tadi. Koma az-zaidani. Kamu bisa gedein biar nyambung kalian. Az-zaiduna. Perempuan. Kumna an-niswatu. Tuh. Ini kalau ini kan koma, nggak ada alifnya. Ya kan? Nggak ada wawunya. Ini ada. Nih. Ini wawu. Ini nun jamak inas. Ketika failnya tasniyah, ini kan fa'il, ini fa'il jamak, ini jamak taksir. Nah, fi'ilnya masing-masing yang atas ditambahin alif karena fa'ilnya az-zaidani tasniyah. Nyambung? Yang kamu ditambahin wawu karena fa'ilnya az-zaiduna, karena jamak mudzakkar salim. Ini ditambahin nun jamak niswah. Bunyinya juga kumna, pendek. Karena nunnya nun jamak niswah atau jamak inas. Siapa aniswatu? Nyambung? Walaupun ini langka tapi ada. Nanti hadis pun ada. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Nah, logat yang seperti ini itu disebut namanya logat akalunil barogis. Gua harokatin biar bahasa membaca sekalian lu. Akalunil barogisu. Kudu paham. Lah enggak paham ribet, lah meleng, lah kagak paham. Begitu loh. Oke, nyambung. Lah contohnya ada al-kohanha tadi, gharus sahaib itu syair. Yalumu nani, nah itu juga sama, fi'il mudhari bertemu dengan wawu jamak. Nyambung ya? Tuh gampang sebenarnya kalau ini mah. Cuman dikritik summa allala, kemudian mengiklal, memberi alasan. Siapa al-musannifu musannif? Alala memberi alasan, mengkritik gampangannya. Ha tasmiyata hadhil lughati, dengan penamaan ini bahasa. Bahasa maksudnya bahasa apa? Akalunil barogis. Bidzalika, dengan itu akalunil barogis, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, li anna hadzal lafdho, karena sesungguhnya ini lafaz, ai lafdho akalunil barogisu, tegasnya lafaz akalunil barogis, sumi'a itu didengar, apa hadzal lafdho min ba'dihim, dari sebagian orang Arab, ayil Arabi. Qala, nah itu alasannya, musannif pun memberi alasan. Namun dikritik, qala Ibnu Anaqah, berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqah, wahia, dan bermula logat akalunil barogis, lughatun itu bahasa, qalilatun yang sedikit, litayyin bagi qabilah tayyi, wa azid sanu'ata, dan azid sanu'ah, itu nama qabilah. Wa banil harth, dan qabilah banil harth. Intaha, telah rampung apa qaulu Ibnu Anaqah.
Itu logat bahasa-bahasa sedikit banget. Cuman pertama Bani Tayyi, kedua Azid, Sanuan, apa tadi? Sanu'ah, yang ketiga Banil Harith. Kola, nah ini berpendapat, ini kritikan tajam. Siapa Al-Faqihiyu? Lu emang pernah ikut kan no ya? Fawaqihul Janiyah nggak ikut. Lalu ikutnya apa no? Masa sih? Emang lu kan perasaan udah lama no? Lu berapa tahun emang di Al-Aziz? 2. Akhir-akhir ikut kali. Emang lu sama Odon duluan mana? Duluan Odon? Nah, kok pinteran Sena lu Don? Berarti Odon sama Mapri juga ya. Nah kenapa lu yang semalam itu tolola yutoli lu kan semalam ada itu, ya kan? Aduh, Apri. Qala Al-Faqihiyu, berpendapat Imam Al-Faqihi. Imam Al-Faqih itu yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janiyah, yang kitabnya dibaca sebelum kitab ini. Udah saya baca, itu kalau di YouTube sampai ada, kalau nggak salah 174 YouTube itu pertemuan. Wahadzal misalu, dan bermula ini misal, fihi itu di dalam hadzal misal, maksudnya ya, hadzal misal itu akalunil barogis, syudzuzani, bermula 2 keganjalan, mengganjal 2 perkara yang aneh gampangannya. Ahaduhuma, bermula salah satunya syudzuzani, ilhaqul fi'li, itu menambahi atau mengikuti fi'il, menemukan fi'il al alamata pada alamat, yaitu alamat jamak. Wasani, yang kedua, isti'malul wawi, itu menggunakan wawu lima terhadap perkara layak kilu, yang tidak berakal apa ma. Logat, perhatikan, logat akalunil barogis dikritik oleh Imam Al-Fawaqihi. Dalam bahasa itu lucu, ada 2 keganjalan, ada 2 yang menunjukkan lemah. Pertama, fiilnya dikasih alamat jamak, oke? Sementara al-barogis itu kan nyamuk. Nyamuk itu berakal apa enggak? Lu periksa aja, lu cari nyamuk akalnya di mana. Lu cari nyawanya nyamuk. Nyawa nyamuk ada di mana? Lah kan kecil gitu, hidup lagi, bisa terbang. Itu bahasa Arabnya nyamuk burgus, kadang-kadang ba'udhah. Kan innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Lu mah apal be ora. Ya baca Quran beda. Maka yang rajin baca Quran, kalau perlu sebulan khatam 2 kali. Sanggup gak lu pada? Kalau rohani kalian ingin dijejali pancaran nur ilahi yang benar, baca Quran yang benar. Baca Quran pada malas-malasan ngobrol melulu. Itu kesalahan 2 yang fatal. Pertama, menambahkan wawu pada fi'il. Yang kedua, wawu itu adalah untuk yang berakal. Nah, ini untuk yang tidak berakal. Ini nyeleneh, aneh. Qala, berpendapat siapa pengarang kitab Al-Ubab, fil Ubabi, dalam kitab Al-Ubab, karena ada apa hakku, kebenarannya akalunil barogis, itu ayyakula, berkata siapa orang tadi, akalat ni al barogis. Jadi bukan akaluni, tapi akalat ni. Ngerti? Bukan akalunil barogis, tapi akalat nil barogis. Li'anal barogisa, karena sebenarnya lafat al barogis, laisa, itu tidak ada apa lafat al barogis, miman, itu termasuk orang yakilu, yang berakal. Siapa man? Karena nyamuk itu nggak berakal, harusnya akalat nih, bukan akaluni. Gitu loh. Lakin fil mughni,
Tetapi itu tetap di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Hisham bermula lafadz annal wawa, sesungguhnya wau itu tustakmalu terkadang dipergunakan apa wau li ghairil uqala'i, bagi selain berakal. Li ghairil uqala'i, siapa yang ngantuk? Apalah awasin ngantuk jengguk aja. Bagi selain yang tidak berakal. Idza nazalu, apabila menempati apa ghairul uqala manzilatahum, pada tempatnya uqala. Qala, berpendapat siapa? Abu Sa'id, Imam Abu Sa'id berpendapatnya begini. Nahwu akalunil barogis, ini keren loh. Kaidah ini keren, kuasai sama kalian. Loh. Bermula seumpama lafadz akalunil barogis, idza wusifat, itu apabila disifati apa al barogis bil akli dengan makan, labil korsi tidak dengan menggigit. Kalau akalu kan akala makan, ngerti gak? Kalau korosu menggigit, maksudnya menyedot, itu korsu. Wahada sahun minhu, wahada, dan bermula ini sifat bil akli labil korsi, sahun itu kelupaan, minhu dari ya orang tadi. Fa innal akla, maka sesungguhnya sifat al aklu mananya apa? Makan. Min sifatil hayawani, itu dari sifat-sifat, maksudnya dari ciri-ciri binatang. Akilatan, itu berakal, kanat ada apa hayawan, au ghairu akilatin, atau tidak berakal. Waqala Ibnu Sajari, dan berpendapat siapa? Imam Ibnu Sajari. Ini kan terjadi perselisihan pendapat yang luar biasa. Berkatanya begini, innal akla huna, sesungguhnya makan huna di sini itu bimaknal adwani, semakna dengan adwan, maknanya permusuhan. Wa zulmi, dan zolim, kezoliman. Udah disimak Evan, dilihat kitabnya. Kaqaulihi, seperti ucapannya penyair, akalat banika aklat dobbi hatta. Lalu wajadat mirorotal kalail wabili aidzolam. Akal tu mendolimi, melawan, memusuhi siapa saya, banika pada anakmu, akladzobi pada memusuhinya adzob. Adzob itu apa? Biawak ya. Hatta wajadtu, sehingga menemukan siapa saya, mirorotal kalai, pada pahitnya. Kala itu apa? Terlihat di kamus. Al-wabili, yang sangat. Ai dzolam tu, tegesa mendolimi siapa saya, hum pada banika. Nah, dalam lafaz tadi fasabbahal akla, maka menyerupakan siapa penyair al akla pada akla. Maksudnya maknanya akla tadi secara manawi apa? Memusuhi kan, zalim kan. Al maknawiyah, yang bangsa maknawi, bil hakiki, dengan yang hakiki. Nah, intinya lafadz akalunil barogis itu mendapat tanggapan yang beragam. Ngerti maksudnya? Yang pertama tadi ada dua keanehan, ada dua perkara yang melawan kaidah. Pertama, menjumpai fi'il dengan alamat jamak. Yang kedua, waw diperuntukkan, maksudnya domir waw itu kan untuk yang berakal, dipergunakan di sini untuk yang tidak berakal. Itu yang pertama.
Yang kedua harusnya akalat nih bukan akalu. Akalu ini kan macam-macam tadi. Nah, wa minhu dan itu diantara min ilhaqil fi'li dari menambahkan fi'il, menyusulkan fi'il al alamata pada alamat tasnya atau jamak, al hadisus shahihu bermula hadis sahih yang bunyinya itu yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Tuh, ada juga buktinya. Harusnya kan yata'aqabu. Tapi ini dalam hadis bukan yata'aqabu tapi yata'aqabuna. Fi'il mudhari' bertemu waw jamak, ya kan? Nunnya nun alamat rofa. Yata'aqabuna, berarti kan ini juga bukan hanya sebatas contoh, tapi ini supaya kita lebih waspada. Silih berganti fikum pada kalian semua. Siapa malaikatun para malaikat bilaili dalam waktu malam. Wa malaikatun dan malaikat bin nahari dalam waktu siang. Tuh. Malaikat ini ada dua shift. Menjelang maghrib malaikat yang di langit turun. Sret. Ngerti? Menggantikan tugas malaikat yang sudah tugas dari pagi. Malaikat yang ada di bumi ganti naik seret. Maka kenapa habis asar harus membuat prestasi yang baik, supaya ketika malaikat aplusan tugas kita ini dalam kondisi baik. Begitu juga habis subuh malaikat yang tadi di langit turun seret, yang di bumi naik. Habis subuh deres ngaji. Lah malaikat tadi ditanya bagaimana keadaan anak-anak Al-Aziz. Wah, selalu deres. Baik apa enggak? Selalu ngaji, baik apa enggak? Tuh, maka jangan perempuan jangan berendablek kebangetan dablek. Tujuannya begitu. Fa malaikatun, maka bermula lafaz malaikatun itu fa'ilun. Fa'il. Yata'aqabuna bermula fi'il yata'aqabuna. Oh. Fa'ilu yata'aqabuna itu fa'ilnya fi'il yata'aqabuna. Oh. Lah kan yata'aqabuna kan ada alamat jamak. Fa'ilnya malaikat yang berupa jamak. Hadis pun ada. Maka dikatakan akalunil barawis. Dikatakan salah amat juga enggak. Karena di hadis pun ada. Tuh begono. Oke. Dihabisin ini. Wakot lahiko dan udah segitu juga ya dah. Lebih semua berapa menit? Semua tahlil, ya kan? Lanjut besok lagi lah. Wakot lahiko ya. Udah isa lah kalau saya gas terus, ntar gak gue tahlil saya. Musuh boleh dateng ini. Ini diperhatikan terus ya, diterus, diulang-ulang. Ya udah nanti besok malam apa? Rebo ngaji lah. Ya besok sore kalau memang Jujun belum datang ya ngaji lagi. Ya enggak? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifadatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.